Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, hari bersama-sama kita untuk mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita hidup, serta Allah juga dengan hidup pula memberikan kepada kita sehat. Alhamdulillah, dengan umur dan sehat yang ada pada kita bisa bersama-sama menjalankan yang Allah perintahkan. Dengan menjalankan yang Allah perintahkan, maka kita termasuk daripada orang yang bersyukur kepada Allah. Nah, jadi kalau syukur itu disebutkan yang pertama melalui lisan, yang kedua dibuktikan dengan pembuktian, yaitu melaksanakan yang Allah perintahkan. Termasuk pada malam ini kita bersama-sama jalankan daripada salah satu kewajiban kita, itu di dalam kita menuntut ilmu. Nah, ini yang perlu kita ingatlah. Artinya kewajiban yang menuntut ilmu ini banyak dianggap orang sepele, dianggap orang biasa, dianggap orang kada perlu. Padahal seorang ulama itu dengan dikenal dalam kitab Zubat beliau itu, beliau menyebutkan kullu man amala bi ghairi ilmi mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang beramal dan beribadah, apapun amal dan ibadah yang dilakukannya tanpa dengan ilmu, maka amal ibadahnya itu ditolak oleh Allah, tidak diterima. Nah, makanya kalau kita membaca di sini, dengan amal yang kita lakukan ini, kita sertai ilmu kah atau kada? Disertai dengan ilmu kan diterima oleh Allah. Tapi kalau tanpa disertai dengan ilmu, ditolak oleh Allah. Dan tinggal kita aja lagi merenungkan. Artinya dengan
Allah memerintahkan, mewajibkan kepada kita menuntut ilmu, nah, supaya harapan kita, amal ibadah kita itu diterima oleh Allah. Nah, makanya jangan kita anggap biasa, jangan kita anggap sepele, dan jangan kita abaikan, karena pahalanya daripada kita menuntut ilmu sangat luar biasa. Tanah, ada tumbuh-tumbuhan, ada banyu, di dalam banyu ada iwak. Kita lalui dengan kita menuju ke tempat menuntut ilmu, maka apa yang ada di situ memberitakan ampun sakit istimewanya kedudukan kita saat menuntut ilmu. Bahkan malaikat ketika kita turun dari rumah itu menghamparkan sayapnya, artinya menjaga, memelihara kita di dalam perjalanan kita menuju ke tempat majlis ilmu. Nah, itulah kedudukan daripada ilmu. Nah, makanya kita mudah-mudahan Allah jadikan artinya orang yang kita menjadi dan ujar Nabi kun aliman, artinya orang yang berpengetahuan. Nah, coba jangan merasakan dari 4 tahun adalah seorang pananamunya. Nah, ini dibuang sifatnya kayak ini. Di banyak ini dan kayak ini deh. Hanya 6 tahun. Nah, kayak itu, oh, tidak pananamunya. Jaga, jaga betul-betul. Kenapa? Nah, karena dan pada hakikatnya dan alim itu adalah Allah. Kita kisah apa guru sekumpul. Ini banyak jawaban dan kisah salah. Cuma ada sempat menyertai daripada majlis ini. Dan anu-anu perut, wah kisah sudah apa, tidak kisah iya-iyanya. Dalam mengaji itu sudah, Pak Guru Songkol sudah meninggal karena menyerpati. Guru Sabang Mulia itu, Pak Guru Songkol, waktu sedikit mengajar di Darussalam, apabila sudah kuliah terakhir kelas 3 itu kan ujian. Nah, itu ada ujian tertulis, itu kan Darussalam seperti itu. Terakhir kan bila ujian itu ada ujian kita, artinya yang artinya membaca kitab. Nah, artinya apabila sudah tertulis, lalu terakhir kita baca kitab, nah, guru mendengarkan. Lalu kita ditakut nih, kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kenapa maka baca Bismillah yang ada bas, atau dibaca Bismul, kenapa aja? Nah, itu kan ada semua teman alasan-alasan. Nah, ketika ditanya, nak murid ini, guru dia kan tahu, artinya kawan nak murid ini menjawab semua pertanyaan daripada guru. Pertanyaan daripada guru. Pertanyaan daripada guru. Dan setelah itu, artinya guru ini kan mampu juga. Artinya kan karena melihat murid kau menjawab tadi kan, artinya mengakuinya dan bahwasanya termasuk pintar. Nah, dengaran murid ini merasa pintar. Guru kan melihat dari jawaban gayanya, merasa pintar. Nah, lalu dengaran penjelasan Guru Sekumpul, Guru Sabang Mulia ini, beliau mendidik itu bukan hajar didikan itu tak zahir aja, tak nampak aja, ilmu itu kan tahu, lalu sampai kepada nak hatinya, nak batin sini sama mereka. Nah, disini alhamdulillah Ikam kawak menjawab pertanyaan, berarti Ikam tahu. Alim hati itu kan tahu. Kelihatan kan orang nanti kebat, nah kalau merasa itu kelihatan. Nah, karena dalam hati Ikam merasa Ikam dan tahu. Karena ingat lawan Allah dan memberitahu Ikam alim itu, bukan batakon Ikam bujur-bujur alim menjadi Ikam karena berapa bulu kerja Ikam. Nah, yang pertanyaan sini, takon sih kasih itu. Nah, budak-budak kayak itu, dan merasa alim dan jadi kan si murid ini kan pandangannya, karena tahu.
ujo-ujo tadi kan ditakoni bulu ketiak itu tahu. Nah, artinya tahu bahwasanya kau menjawab. Nah, di sini namanya di sini letakkan di dalam hati. Kalau kita alim, ada yang lebih alim itu adalah Allah Ta'ala. Jangan merasa kita hilangkan. Ini dia. Makanya adab ini itu Masya Allah. Hilang sudah. Kalau dahulu lagi. Kalau dahulu. Kan kalau misalnya ini lentingan kita lulusan daripada pondok ini. Pasti ta'zim menghormati. Kalau yang ini, malah disambati. Wah, kok itu saja. Harap aku aja, hebat aku nih. Oh iya. Padahal kalau kita melihat orang-orang itu yang aku cek bila mendapat artinya nak kekawanan Tuhan kan. Waktu zaman mengaji itu di pesantren itu kan umur 16 17, guru 30 40 umur. Ini guru 60 sampai 70, kita sudah lebih 40. Nah, dulu itu kalau guru-guru Tuhannya dulu sudah banyak dan sudah kembali semua kepada Allah. Nah, jadi di sini kita tanamkan negara kita kalau tahu ingatakan di dalam hati, jangan sampai merasa kita tahu, merasa kita hebat. Nah, makanya di dalam hatinya lah, apabila puasa itu pasti diajarkan kitab taklim muta'allim, adab cara artinya kita dan artinya belajar. Apalagi sampai kita berguru itulah. Artinya ada di dalam taklim muta'allim itu kita seharusnya dalam guru itu berkhidmat. Artinya membantu. Artinya membantu itu sesuaikan dengan apa? Artinya kemampuan kita. Seumpamanya nih, kalau mau dipondok itu kan ada ke tempat guru misalnya ada acara, berkhidmat di situ. Yang puakan daripada tempatnya membersihkan. Kadang-kadang kalau sering dulu, bila ada acara di sekolah kan, tak bawa bakso, tidak potong berkhidmat. Ya ada sangga-sangga tamu, kena dipalingkan, disusun, artinya berhadap kepada jemaah-jemaahnya orang majelis ilmu kita inilah. Kadang-kadang sedang guru, mana kan tipanya, ada perhatian kan. Nah di sini orang yang apabila berkhidmat kepada guru itu diberikan Allah ilmu barakah alim dia. Apabila dia kada alim, anaknya alim. Apabila anaknya kada alim, cucunya bila kada cucunya alim, buyutnya ada. Nah itu dia. Jadi apabila orang yang berkhidmat kepada gurunya. Nah kenapa ulun hatinya dan hati bukan di sini? Nah karena ujar Sayyidina Ali. Satu huruf pun kita tahu dari seseorang itu adalah guru kita. Nah makanya kita jangan bandingkan lah. Kalau kita tahu dari sini dari situ, anggap itu sebagai guru berkhidmat kita. Dengan kita berkhidmat, mudah-mudahan harapan kita diberi oleh Allah ilmu. Yang guru ulun tepianlah ada jadi Darussalam. Sidit artinya mengaji setelah lulus Darussalam, artinya Jawa Timur itu ke tempat Habib. Nah, artinya Sidit itu di mana tempatnya, artinya di Lawang. Nah, Habib ini dan Sidit sudah waktu itu sudah sambil mengajar. Nah, ketika Sidit sekolah di sana diserahkan oleh orang tua, artinya oleh Habib ini, artinya diterima. Nah, sudah diterima. Artinya sini sebagai artinya pembantu Habibnya belajar kadang lagi. Dan Habib itu artinya sandal. Nah kalau mengajikan misalnya di masjid, di musola atau di rumah, tolong ente susunkan. Nah itu guru mengesah. Kemudian kita benar sampai waktu kan kadang kayak ini dulu tuh artinya kan artinya canggilan. Ada sudah pesen baju dulu tuh ente isi baju nambah cedok berdiri gitu kan diandak kan bahasanya kan artinya lah apa galanya tahu sewadah kita lembut biak lah gitu cocorong. Nah jadi bagi pak sana ke tempat pengubuhan bila habis sudah itu kita jadi belajar apa nan belajar suruh baca Iqra. Uma ay hati jer sini dekat ini
sudah lulus nih kan, belajar jadi sini sampai kan. Nah, guru melajari kan, mendidik kan. Nih, yang sudah jadi pengetahuan nih karena dilajari ikhlas menerima kan. Cuma negara guru hendak tahu wujud, si hendak belajar aja. Nah, sekian tahun sudah selesai. Mulai kenikam di sini. Nah, setelah menikah, alim luar biasa sampai itu. Alim dia ada mau puluh Haji Badruddin. Nah, jadi beliau alim, dan artinya hadir berkhidmat kepada guru. Nah, jadi itu salah satu adab lah. Nah, karena pengakuan buka, nah karena kita saat ini artinya banyak di mana majelis. Supaya adab yang jangan tersalah kita bermajelis itu di hati kita jangan ada dan dalam hati membedakan. Kita kan ke majelis untuk tahu ilmu. Namun setelah kita tahu, kita hendak berkhidmat dengan orang-orang yang tahu dengan ilmu. Nah, itu salah satulah supaya kita hendak mendapatkan tadi ilmu. Kalau dari kita di anak, di cucu, di keturunan kita itu pasti ada Allah muliakan. Dan mudah kita termasuk kategori orang diberikan oleh Allah. Alhamdulillah. Nah, kemudian berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita perbanyak apalagi di malam dan di hari Jumat. Karena Habib Ali itu mengatakan musyriklah salatan yatasilu biha ruhul musalli alaihi. Jadikan selawat itu sebagai penghubung diri kita. Jadi diri kita ini mudah dan mulia di hadapan Allah, di hadapan manusia, mudah dan mulia. Hubungkan diri kita ini dengan Nabi kita Muhammad. Kenapa menghubungkan diri kita dengan Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad sifat beliau dengan artinya dan Nabi kita Muhammad SAW la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, selalu yang keluar dari ucapan beliau itu sesuatu yang baik. Nah, jadi ingat melakukan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan aku nih kawan dan mau pati gawian Nabi. Nah, itu katanya menghubungkan diri kita. Jadi secara syariat. Kalau secara hakikat ini, nah ini hakikat. Ini hakikat. Karena kan ilmu syariat sudah kita pelajari. Syariat itu tentang masalah daripada hukum. Makanya kan kita di sini mulai dari awal. Jangan dalam kitab yang kita baca ini, mulai masalah daripada sembahyang, sholat kan diterangkan. Nah makanya dalam majelis ini kita lah jadi senang. Ini berapa tahun sudah? Artinya lebih 12 tahun deh. Artinya di sini, artinya kadang-kadang ada yang mengadakan ketinggian dari pengajian udah Haji Muksin. Jadi nak siapa lagi dulu bingung. Kena dibukakan rukun wudu, rukun mandi, istinja. Nah, pada itu jadi aja terlambat. Nah, karena apa? Karena belajar tadi, karena bujur-bujur, karena istiqomah. Dan punya kita bujur-bujur istiqomah itu kalau bang di sini ini paknya pikir, kita dudukkan diri kita dipikir. Ini tentang masalah daripada artinya masalah daripada perjalanan kita ada namanya ilmu itu ilmu tasawuf. Nah, jadi kita belajar tasawuf sama-sama pada hukumnya wajib. Nah, supaya apa? Supaya kita tuh tahu. Nah, kalau pikir, nah itu kan secara nyata dan jelas pelaksanaan daripada amal ibadah kita, mengenal hukum halal haram. Ada yang disebut najis mukhafatah apa, najis mutawassitah, najis mughalladhah. Di dalam hati kita pun ada juga najis. Ya, dan sifat apa? Dan sifat misalnya sombong itu najis. Sifat yang artinya yang takabur itu sombong kan itu sifat tanpa kita sadari kan, dan merasa kita hebat kan itu. Nah, itu sebenarnya kalau dibahas kepikir itu termasuk daripada golongan najis mughalladhah, najis yang berat. Jadi kita kada tahu. Nah, maka ini banyak sifat diri. Nah, sifat artinya dan artinya kita dan sifat dengki itu kadang-kadang ada.
Nah, maka dari itu, dalam pelajaran kita di sini kan, artinya kita mempelajari daripada itulah. Maka dari itu mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat, dinyatakan bila baca salawat, meminta kepada Allah, mudah-mudahan salawat ini menjadi penghubung kita dengan Rasulullah. Nah, artinya Rasulullah SAW kalau kita berselawat di malam Jumat ini, itu langsung didengar oleh Rasulullah. Maka Rasulullah akan kenal dengan diri kita, Nah, tambahkan dengan dalam hati. Jika keadaan engkau wahai Rasulullah belum keadaan. Nah, supaya hati kita bulat kepada Rasulullah, ingatan kita, sehingga disinilah isi daripada selawat kita. Bulat ingatan kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita berdoa meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa bertemu baik melalui mimpi kepada Rasulullah ataupun secara nyata. Amin Allahumma amin. Syarat untuk bermimpi itu jangan kali tanamkan kerinduan, rindu. Bayangkan dalam hati dan pikiran kita selawat ini yang kita baca, mudah-mudahan bisa artinya mempertemukan kita dengan Nabi kita Muhammad. Nah, mudah-mudahanlah kita minta kepada Allah SWT. Amin Allahumma amin. Lalu kemudian meneruskan daripada pengajian kita itu di dalam kitab simpanan berharga. Nah, jadi simpanan berharga ya. Mudah-mudahan menjadi simpanan amal bagi kita dengan dunia dan akhirat, yaitu sampai kepada makam pana billah. Nah, kita kan mengenal kedudukan. Ya, kedudukan itu ada yang disebut dengan orang-orang duduk di pana billah, ada orang duduk di makam baka billah, ada orang duduknya di dalam musyahadah. Nah, itu supaya kita tahu, jadi kita kawal mengandak diri kita deh. Nah, jadi kalau kita tahu, punya kita kalau tahu apa itu panah itu lenyap, nah kayak apa melenyap makan. Bapak itu artinya kekal, dan kayak apa mengekalkan, apa nanti kekalkan, kita tahu kita. Musyahadah itu dia menyaksikan apa yang kita saksikan. Karena kayak itu kan. Nah, makanya dengan kita belajar, nah dengan belajar itulah, nah kita tahu. Pada billah artinya tidak ada sebenarnya sekalian alam ini, atau tidak ada yang maujud sebenarnya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La maujuda bihaqqin illallah. Ini pandanganlah. Ini pandangan, kalau pandangan itu lejap, arti lejap. Ini pandangan apa? Pandangan hakikat, pandangan batin. Punya pandangan tidak lagi yang ada. Nah, ta'ala aja. Nah, ya terbahaya. Kita keluar tidak boleh. Jadi pintangan dalam. Nih, dalam tahi kami ini kan di luar paruh, ya kan? Bisa dikeluarkan itu, kita harus tahu tempatnya. Tahu itu ilmu berada. Di mana kita tahu tempatnya? Di tempatnya adalah tempat pembuangan Yesus, wisi, jamban. Nah, jadi kalau kita mengeluarkan tentang masalah mengaji ma'rifat di sini, itu melalui, nah kalau memang belajar, membukanya. Jangan dibarang bukakan ini pakai sah di jalanan kira-kira. Membukanya. Ada pas tempatnya. Kayak ini aja berheran aja nak ketawa kan orang. Orang ini mau kisah ma'rifat masalah mau. Bina payahnya harap kisahnya kan orang tahu kok hebatnya itu ya. Nah, kisah di tengah jalan, di pinggir jalan. Ujung orang tahu nak kayak ulun tertawa. Sampai aja tapi orang berheran di jalan di tengah. Artinya belum tahu. Masa kita nak tahu nih puasa iya, apa itu banyak lagi itu penyakit banyak negara Nah, jadi pandangan kita memandang itu dengan apa? Dengan
ilmu hati pun tahu. Saat apa yang kita pandang, la maujudan bihaqqin illallah. Tidak ada yang aku pandang itu apa yang ada. Tiap-tiap sesuatu ada itu yang mengadakan Allah. Jadi pandangan batin kita Allah. Kayak kita menjadi anak benar. Tertawa apa? Kenapa tertawa ya? Ya, coba itu dia tertawa aja. Gawian kita berdua aja. Apalagi malam Jumat hari asik kita berdua aja. Jadi pula. Mudah-mudahan kan anak tuh. Itu rasanya itu kan. Maka dari itulah kita pandang itu artinya yang di dalam hati. Makanya Allah mengatakan melalui hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa yang Allah mengatakan oleh Rasulullah? Bahkan mengatakan kau bergerak, Rasulullah bergerak berucap dalam hatinya hadis itu Allah SWT. Karena Allah menggerakkan kau ya Rasulullah. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila jasadikum wa la yanzuru ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu akan memandang kepada jasad kita, tentang tubuh kita. Allah akan memandang. Kurangnya bengkekah, karena bengkekah. Dan Allah akan memandang hatinya kepada amal kita. Kita banyak amal. Tapi jangan tahu ilmunya tadi. Ya kalau yang dipandang Allah itu adalah hati. Ini hati kita nih. Dan saat kalau kita beramal, saat kita memberi orang tadi kan, jangan sampai ada dalam hati ini kan, supaya orang tahu apa ini pengulah. Apabila yang ada tersilang, maksudnya ini pengulah, berarti ada ikhlas Allah karena memandang. Memang kalau manusia mantap sih itu dia pengulah. Nah, tapi dia membaginya supaya orang tahu ini pengulah, apa ini baduin. Tapi dalam hati ada tersilang dengan itu, karena dipandang Allah. Tapi kalau dalam hati kita dan memang kita ada dan artinya memang kita berbagi, ketika ini Allah memberi aku rezeki, jadi aku berbagi itu melalui sinilah Allah memberikan jalan kepada orang yang memang berhak untuk mendapatkan rezeki itu. Nah, di dalam hati. Jadi aku ini sebab lantaran. Nah, ada kita dikada. Ya kalau aku ajakan ini jaga kita. Nah, makanya yang dipandang Allah itu hati. Jagalah hati, jaga kau nodai. Kan lagu kan kayak itu, karena hati lentera hidup ini. Nah, jadi hati jaga, diisi. Makanya Nabi itu kan ketika Isra Mi'raj itu diisi iman, Islam, yakin, hikmah, hiling, 5 sifat diisi dalam hati Nabi itu kan ketika Isra Mi'raj sebelum menghadap Allah itu. Iman jujur-jujur di tanah makan. Islam tunjukkan keislaman kita. Yakin jujur-jujur. Kita kadang-kadang tahu cuma ada yang. Nah ini bahaya. Artinya pandangan kita nampak saat hitung panah, hati panah tadi lenyap. Dan kita lenyapkan itu pandangan dan pandangan syariat. Pandangan syariat itu artinya pandangan bentuk daripada apa yang kita pandang. Kayak kita misalnya kan nih aqua lah. Nah kalau kita pandang aqua berarti kita pandang kepada zahirnya dengan syariat kan. Lalu kita pandangkan dengan apa? Dengan ilmu kita menjalankannya. Lalu adanya aqua ini pada hakikatnya Allah membuktikan dan menjadikan. Jadi melalui sinilah kita makrifatnya kepada Allah. Nah, itu cara makrifatnya. Jadi apabila melalui jalan syahadat yang pertama salah. Syahadat itu kan 2. Syahadat tauhid dengan syahadat Rasul. Dan makanya ulun tiap-tiap lagi di pengajian hanya urut buka itu artinya kayak dilambat tiap malam Selasa. Kemudian artinya di Pegendang itu tiap malam Selasa bahalat seminggu sekali. Beda. Ini ada takwan orang kan dia turun kan sampai terus kebanyakan majelis biasa. Tertawa itu. Kalau jauh orang kan masih di sini aja masih sampai itu biasa.
Sudah kalau ke pelosok itu nggak sampai kapon dulu. Alam kadang-kadang jam 1 bulik. Kadang-kadang pada gelombang. Jangan dulu nung dakwah nung itu. Nah, hatinya tuh. Kadang-kadang kan macam belekan dia. Ada juga masuk ke sana, cuma kadang kau masuk dengan masyarakat banyak ilmu ketuhanannya. Kadang kau menjahat. Nah, syahadat dulu rukun Islam ketika seorang datang kepada Rasulullah. Mahiyal Islam, apa itu Islam? Ya Rasulullah, Islam yang pertama itu adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Di syahadat ini dulu bujur-bujur belajar membacanya. Kenapa? Karena kedudukan syahadat itu jarang bahari, ada syahadat baisi, ada syahadat gumpa. Islam bisa mengucap 2 syahadat, cuma kedudukan syahadat itu gimana? Kedudukan syahadat itu diulang bahari, karena ilmu itu jadinya dekat ketika di waktu kita sembahyang itu ada kedudukannya. Berisinya syahadat itu di mana? Di dalam sembahyang syahadat itu rukun wajib, itu rukun kauli bacaan. Makanya ujar uluna membaca syahadat itu belajar. Dimohon maaf ulun. Baca syahadat ketika sembahyang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salah ulun. Kada kau mendeteksi sih. Kalau kita dengan ilmu itu kan membaca 2 kalimat syahadat. Itu kan rukun kauli. Lalu dalam tajwid, makanya kita wajib belajar ilmu tajwid itu. Nah, ketika kita asyhadu an la ilaha illallah, apabila kita membacanya, itu dalam tajwid, apabila bawa kaf, itu dimatiakan huruf daripada artinya hak Allah itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Berarti kan apabila dia bawa kaf, arti bawa kaf itu bertahan. Berarti kan dia bertahan itu mati. Nah, kayaknya ada juga. Ya kalau ini sudah berapi, bertahan itu mati hidup. Mati. Dulu supaya nyaman, paham. Ini gue harus kumpul kayak sebanyak dulu. Ada kita nih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di wakaf, tetapi kadada bertahan. Nah, kalau sebenarnya di dalam tajwid itu, apabila kita bawa kaf bertahan itu kan berapi, karena apabila kita bawa kaf bertahan itu berapi berturun ya Allah. Artinya bahasanya bernapas kita berhidak asyhadu an la ilaha illallah. Nah, makanya kalau lo belajar fikih itu rukun 13 itu sudah salam di sini lo pada Cuma negara di sini sedang ada sebagian kan banyak menanya Jawa, lalu menganggap salam biasa aja. Padahal ada muka fikih itu oleh sampai makasih itu buka akan. Nah, lalu dalam tajwid itu ada namanya bawasal. Arti bawasal itu bersambung. Apabila menyambung itu hidup ke mati. Nih, di surah Jumat kan, apabila bertahan, bawa kap tadi nanti berturun, mati kan aja kan. Dia dia bersambung hidup dah. Mati dia kok menyambung lagi itu sekali lagi ya, mati hidup. Oke, itu sama sama paham kita. Jadi penjedok lima syahadat apabila bersambung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi hidup makan. Tidak asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, pada mengajarkan fikih itu dosa. Itu rukun kauli dan sembahyang. Makanya pian mandang ada. Dia juga kita syahadat kita wakaf dan syahadat bawasal yang bersambung. Supaya apa dulu? Supaya di dalam sembahyang kita baca syahadat itu ada salah bacaannya. Karena sembahyang itu ada fi'li, ada kauli dan ada qol. Fi'li itu gerak, kauli itu bacaan. Apabila salah membaca, kada sah. Makanya jadi imam itu hati-hati. Jadi hatu lakak dia langsung jadi imam. Punya ada orang ini kori dengan umi. Kita ini umi, hati umi ini kada ahli baca Al-Quran. Ada kori, suruh kori. Kenapa? Karena syaratnya orang jadi imam itu pertama baik, bagus bacaannya. Wadah ini kadang kita ada kalah 2 seorang luar Korea ini itu gak bisa jadi imam dia Allah.
baca Fatihah kedaguman. Alhamdulillahirabbil alamin. Tawakan ulang lagi. Menang kori ini pulang ibarat bahasanya dekat lagi. Alim orangnya. Alhamdulillah. Memperakahnya wajib. Tapi sudah rusak bacaannya. Kita kada tahu, punya kada tahu, punya kita tahu mang apa aja. Nah, jadi jangan anak pewani biar bilik jadi makmum jarang yang mana. Ya kau belajar aja, makanya itu yang wajib dari belajar. Ya, jadi itu, nah artinya dalam pandangan kita kembali kepada panah. Arti panah tadi melejamkan, hilangkan diri kita, hilangkan perasaan yang kita ada, kita rasakan itu namanya panah. Makanya salah ketika kita kadang lagi rasa mencium, kadang lagi rasa nyaman selamatnya makan, saat nak COVID salah, ujar dokter positif COVID, nah ya sudah. Artinya rasakan panahnya, artinya kita menghilangkan, artinya apa? Nah kitanya, jadi nah kita adakan dengan ilmu, tolonglah meletakkannya dengan ilmu itu tahu, jadi meletakkannya tidak ada dalam pandangan hakikat kita, hati kita, batin kita, pikiran kita, Allah ilaha illallah, bahwasanya Allah. Sebagai ucap asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada ya. Aku lihat kecuali Allah ya nah ahad satu benar. Cagat menunjukkan illallah. Tunjukkan satu itu adalah Allah. Ya, jadi artinya ini dan Allah. Dan artinya dan supaya kita tadi dipandang oleh Allah. Hati tempat wadah mengingat Allah, tempat wadah memandang Allah, dan hati kita inilah menjadi pandangan Allah. Jadi Allah itu memandang kepada kita tuh, dan dipandang Allah itu hati kita. Nah makanya hati kita ini jaga dengan apa kita menjaganya, dengan kita belajar daripada ilmu tasawuf. Jangan dibedakan tinggi karena ilmu tasawuf sebulan-bulan. Habis 5 aja kada wani belajar. Pas 5 aja seorang ada itu Nah kita ini belajar kalau sudah habis dan bab fikih naikkan kepada bab-bab yang memang semua ilmu dan hadis Islam, terutama ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tajwid, ilmu akhlak itu wajib kita belajar. Supaya apa? Supaya jangan kita tersalah dalam bab dari ibadah. Kemudian yang ketiga setelah panah itu artinya ialah dengan sebutan musyahadatil wujudillah. Kita setelah seumpamanya nekawah pada jadi banyaknya lagi musyahadah. Nanti musyahadah itu apa? Memandang. Artinya kita pandang itu tahu. Cuma pandangan ini ada pandangan syariat dan ada pandangan hakikat. Artinya memandang dengan batin bahwa yang maujud sebenarnya adalah Allah. Ya, jadi kita pandang apa jangan kita pandangkan. Kalau tadi kan pandang tadilah merasakan, kemudian kita rasakan itu warnanya pandang dan kita rasakan kemudian lagi hanya kita merasakan semua apa yang pada kita ini adalah Allah. Bukan diri kita Allah hati. Ada ini kita disuruh dengan musyahadah. Makanya Syekh Samad Al-Madani itu amaliyah beliau riyadhah, khalwat, musyahadatil af'al, musyahadatis sifat. Nah itu gawian daripada Syekh Samad Al-Madani. Nah makanya kitab di sini itu kan sanad itu sampai kepada Syekh Samad Al-Madani. Jadi musyahadah, kenapa? Musyahadah ini dengan sebutan alam penyaksian. Negara kita ini kan semua apa aja yang ada pada kita ini semua kita saksikan, semua kita lihat. Jadi disebut dengan alam nyata, alam fakta. Apa yang kita saksikan? Nah, disaksikanlah dan sebenarnya wujud sekalian alam ini adalah mazhar. Arti mazhar itu kenyataan bagi wujudnya Allah. Allah itu ada, lalu alam semesta ini diciptakan dan dijadikan Allah. Jadi alam ini kenyataan Allah itu ada.
Cuma ada kan siapa? Laisa kamitslihi syai'un, titik karena koma lagi. Kemudian koma kan ada sambungannya. Kalau yang titik laisa itu kan ada gambarannya, Allah tetap ada bayangannya, ada bentuk, ada rupanya. Nah, makanya dia isi asyhadu, aku menyaksikan Allah ilaha illallah. Apa yang ada ini tidak ada selain, semua itu adalah Allah yang menjadikannya. Nah, lalulah berisi sebutannya pandangan kita. Kemudian ada dunia, Masya Allah. Ya toh, Masya Allah toh bergulung. Maka para orang melihat kedekatan kan, Masya Allah. Biar dia hanyut ke situ kan. Oh, sudah asik ya. Lalu tahu kapan Masya Allah. Ini tangan Allah Ta'ala Maha Besar. Wah. Akhirnya kena malu-malu. Dia sudah ledakan atas asmat. Ada hawanya pada pasangan. Ada dilihat keselit barang-barang bagus, dilihat dosa. Nah, jadi diisi. Lalu isinya kenapa? Allah ilaha illallah. Ciptaan Allah. Oh, hingga Allah. Tutup kamu. Asik kamu lah. Allah. Nah, itu. Maka kalau kita udah anak awam, kita udah lanjut, kita lihat dong. Oh, jangan itu awam. Oh, jangan lihat kira bang. Aku guru itu jadi juga ada umum sama. Maka ada bagian guru-guru yang berasal suci, tapi kedusta orang bini, bagi kenapa pada? Dan bina sojo biar bini kenapa pada? Kalau kau pikir kali lagi itu kan ada. Kenapa aja? Jangan pada nama ini, kan? Masuk mendusta. Dia mendusta kan ada syarat jadi imam, kan? Kedua jadi imam itu kan, kalau bilang mendusta kan awal. Pasti guru jangan biar guru juga. Harus tahu. Jadi kalau balon guru mau taat, buat imam pasti tidak taat. Jadi kadang-kadang kayak ini kan, guru-guru punya sok gitu. Wah, orang di kota Katik, di seorang senangnya akadnya, dan itu aja. Nah, jadi artinya musyahadah wujud, artinya pandangan kita lah. Artinya apabila melalui tauhid, itu yang kita pandang adalah Allah. Bila kita musyahadah melalui artinya syahadat Rasul, itu semua adalah Rasulullah. Nah, itu juga pandangan kita. Mana dia apa? Nah, bagusnya itu kan. Bagusnya Allah menyuruhkan itu qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jalannya itu jalan Rasulullah. Jalan Rasulullah. Artinya apabila kita memandang itu, pandangan kita dikatakan sesuatu apa yang ada ini itu dari Rasulullah. Nah, makanya apabila kita sudah ingat di situ, berarti karena kita sholawat. Nah itu, nah apabila ada jalan syahadat yang kedua, jadi kemazharan, kenyataan alam semesta ini itu dari Rasulullah. Nah makanya kalau orang yang sudah ma'rifat itu, pandangannya semua itu kadang melepaskan kenyataannya dengan Rasulullah. Nah kemudian apa? Tidak ada bagi alam ini wujud sebenarnya, insya Allah akan datang kita sambutlah. Ya, jadi mudah-mudahan kita kawal bagaimana menjalankan dan kita panah tadi. Dan setelah itu pulang, dan kedua mudah kau menjalankan musyahadah tadi lah. Nah, mohon ampun dan mohon maaf ulun kalau ada paslah dalam ulun menyampaikan, karena itu daripada sifat kadada kekurangan itu dari artinya sifat ulun. Kalau yang sempurna itu adalah dari Allah Ta'ala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل وأوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما حملنا من أنواع الخيرات ومن إلى روح المصطفى صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين ثم إلى أمر أربعة الأئمة المجتهدين والمقررين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسائر الصوفية المحققين وتابعي بإحسان إلى يوم الدين وثواب من تثوب مع مسجدك بفضلك وإحسانك إلى أمر من كانت قراءتها هنا باسمي وتلونا ذلك من أجلي وإلى أمر